Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi sama saya Indra Bagong, pemain barang bekas di daerah Kebayoran Lama. Opening dari Indra tadi sekaligus menandai ini konten pertama gue setelah vakum lama banget kayaknya nih. Ya, Indra Jati Nusantara, seorang penjual rongsokan atau barang bekas di bilangan Jakarta Selatan. Oke Indra, coba jelasin ke gue, barang bekas yang kayak gimana nih yang lu jual di sini nih? Barang-barang yang sekarang saya jual nih lebih banyak segmentasinya ke barang-barang kantor seperti meja, kursi, brankas, filing kabinet, lemari arsip, kredensa dan lain-lain lah. Boleh tuh teman-teman kepoin lah, bukan toko ya, dibilangnya gudang. Tapi teman-teman bisa nih dapat barang yang sedikit berkualitas, barang-barang yang agak masih bagus, tapi harganya terjangkau nih. Karena saya melihat ada peluang. Nah, disitulah saya memanfaatkan sedikit peluang itu untuk membangun sebuah usaha yang lain gitu daripada kebanyakan orang gitu. Hanya cara berpikir saya aja yang saya balik, tapi mendapatkan nilai ekonomis yang sangat luar biasa. Karena kebanyakan kan barang yang sudah nggak terpakai itu rata-rata ya hanya dibuang atau sudah tidak memiliki nilai buku atau nilai ekonomi. Tapi di tangan saya nih masih bisa diperbaiki, masih bisa dijual lagi nanti gitu. Setelah kita melewati masa pandemi kemarin nih gitu. Jadi teman-teman itu udah mulai membuka usaha yang baru gitu kan, daripada beli barang yang baru harganya kan cukup mahal nih gitu, mendingan beli barang bekas yang masih layak untuk dipakai, untuk di set di kantor masing-masing atau di tempat usaha masing-masing. Ya bisa 50-60% lah iritnya. Memberikan kesempatan buat anak-anak muda yang sekolah maupun tidak sekolah untuk belajar di sini. Boleh tuh, silahkan. Seperti kuliah lah, tapi non formal gitu ya. Kerjanya seperti orang kuliah praktek langsung nih, ketemu barang bekas apa nih, meja, kursi yang rusak harus diapain. Semuanya saya ajarkan di situ ilmunya. Mulai merambah ke bisnis ini benar-benar dari titik yang paling rendah, dari nol gitu. Saya main barang-barang bekas tuh yang dari rongsokan tuh, plastik, limbah-limbah besi atau apa semua. Nah sekarang ini saya udah mulai mengatur nih ceruk pasar yang mau saya masukin tuh yang mana. Ternyata yang cocok ini. Setelah ada beberapa analisa yang pengen saya jalankan usaha, ketemunya ini gitu. Kenapa? Sumber daya yang saya dapat tuh lebih mudah. Karena dulu banyak kantor tutup atau bisa ikut lelang atau dari teman-teman yang tukang-tukang gerobak gitu yang jualan itu dilempar ke saya beli, terus saya kemas lagi, saya bungkus lagi, saya manfaatkan lagi, atau saya cat lagi, saya perbaiki, kemudian saya jual dengan harga yang jauh sangat terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, hal itu yang membuat senang karena saya memang hobi mengumpulkan barang-barang bekas gitu. Kemudian peminatnya juga banyak ternyata gitu. Akhirnya semua orang itu banyak yang nyariin saya nih. Apa aja yang saya jual di sini tuh yang teman-teman butuhkan atau orang-orang butuhkan, baik di rumah tangga, kantor, semuanya ada gitu. Saya nyebutnya usaha itu kayak udah kayak ngirim santet gitu ya. Jadi nggak perlu buka toko atau usaha kayak konvensional gitu. Kita bisa lewat jualan itu lewat apa aja yang kira-kira bisa
dijangkau oleh konsumen gitu, terutama perilaku konsumen yang lebih ke apa ya, generasi yang masa kini gitu, pengennya itu sesuatu yang singkat, yang cepat gitu, yang murah, yang gampang mudah didapat gitu. Relatif boleh tawar menawar gitu, nggak harga mati umpamanya. Seumpamanya saya biasanya melihat barang itu dari segi kualitas atau dari peminatan. Seumpamanya satu buah kursi dengan merek tertentu nih, umpamanya Informa atau Ergotech atau Hitachi atau apa gitu, pasarannya saya lihat baru umpamanya 800.000, terus kemudian harga pasaran di luar itu masih sekitar separuhnya lah, 400.000 umpamanya. Nah, saya bisa jual tuh harga kursinya sekitar 200 ribuan atau 250. Nah, bersaing nggak tuh? Nah, setelah terjadi tawar-menawar, itu pun masih bisa digoyang gitu, karena saya bisa melihat nih siapa nih yang beli gitu, pemakai atau pedagang atau maksudnya untuk dijual lagi atau seperti bisnis to bisnis lah gitu, untuk membuka kantor baru lagi. Artinya biasanya yang sudah pernah belanja sekali, biasa saya kurangin harga atau free ongkir atau kasih harga yang paling murah lah gitu. Nanti saya berharap mereka bisa kembali lagi belanja ke sini dan seperti pertemanan gitu loh. Yang penting ada kelebihan itu bisa untuk menutupi operasional seperti bayar tenaga atau bayar lahan atau bayar segala kebutuhan lah yang sekiranya bisa menopang gitu untuk roda bisnis yang dijalankan ini gitu. Biasanya yang sudah pernah beli itu agak sedikit kerasukan tuh. Wah, di otaknya itu udah dalam jumlah besar, sama aja kan, hasilnya juga lumayan gitu loh. Sebetulnya karena sering muter di lapangan, pemain-pemain barang bekas ini nggak akan jauh-jauh ya, pasti saling ngeling, saling kenal gitu. Dan usaha barang bekas ini pasti nggak ada persaingan, adanya saling membantu gitu. Seumpamanya ada temen nih jual barang gitu di sana penuh gitu, kita ditawarin ke kita juga boleh tuh kita ambil kalau harganya masih masuk, worth it nggak sama barangnya yang kita beli. Kalau masih masuk ya belilah, nggak apa-apa, simpen di gudang walaupun kapan nanti bisa dikerjainnya, sampai sebanyak-banyaknya, yang penting stok kita ada. Kalau orang cari apa aja tuh di gudang ada gitu. Nah, itu butuh terjun sih ke lapangan awalnya biar kenal sama pemain-pemain barang bekas itu. Kebanyakan kan di Manggarai itu, anak-anak Petojo, Manggarai, Pasar Rumput apa ya, tanya aja tuh Indra Bagong pasti kenal tuh. Sebetulnya baru mulai itu sekitar 2 tahun ini Bang gitu. Dulu saya juga kerja saya sebagai karyawan gitu. Kemudian saya memilih membuka usaha ini karena panggilan lah. Sebetulnya motivasinya memang sudah ada sebelumnya, pengen jadi entrepreneur gitu, pengen jadi pengusaha atau pedagang lah, atau membuka usaha sendiri yang nggak kerja sama orang lah, walaupun kecil juga jadi bos buat diri sendiri gitu sih katanya.
kapan mau ke sini silahkan itu. Mamanya mau belajar ganti apa boleh. Dan khusus buat anak-anak muda yang pengen belajar masalah furniture, boleh tuh belajar gratis, dan boleh tinggal di sini. Yang rumahnya jauh mamanya boleh. Ada libur, ada boleh libur sebulan 4 kali. Ada uang saku mas, ada, saya kasih uang saku, bukan gaji ya tapi uang saku gitu. Ya makan bareng-bareng lah seadanya di sini. Nah itu saya akan mengajarkan bagaimana cara menjadi pengusaha atau mengelola barang bekas ini menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis untuk dapat dijual kembali, mendapatkan keuntungan. Nah, simpulan gue, selain peluang atau cuan, itu ada prinsip. Nah, prinsip Indra tadi, dia nggak mau kerja sama orang lain. Dia mau jadi entrepreneur, pengusaha, dan ini, rongsokan ini nih, yang mewujudkan mimpi atau prinsip yang dia pegang tadi. Oke, Indra, lu tutup dah nih kontennya. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Kalau mau lihat, mau datang sendiri, bisa pilih barangnya ke sini, mana yang disuka gitu, silahkan gitu. Di toko Indrajati Furniture, Jalan Ciputat Raya, nomor 15A, RT 6, RW 8, Kebayoran Lama.